Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyiram air ke kuburan saat berziarah kubur ternyata memiliki manfaat menurut ajaran Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mungkin kita sering melakukannya tetapi tidak tahu mengetahui makna dan manfaatnya. Seperti kita ketahui, salah satu kebiasaan yang sudah menyebar di masyarakat kita adalah menyiram kuburan dengan air. Biasanya hal tersebut dilakukan tepat setelah prosesi pemakaman selesai. Namun ada juga sebagian orang yang menyiram kuburan dengan air pada saat berziarah di hari raya. Bahkan ada yang melakukannya setiap kali berziarah pada hari-hari tertentu. Lantas bagaimana hukum menyiram kuburan dengan air? Apa sebetulnya hikmah yang terkandung di dalamnya? Silakan simak terus video ini hingga akhir agar sahabat tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu yang bermanfaat. Mulai dari membaca Al-Quran, membaca tahlil, membaca Yasin, hingga menyirami pusara kuburan dengan air yang bersih lagi suci. Ini semua merupakan sebuah tradisi baik yang ada dalam ajaran Islam, sehingga menjadi baik bagi kita untuk mengamalkannya. Menyiram kuburan dengan air biasa dilakukan orang para pelayat saat setelah menguburkan jenazah. Tak jarang, terkadang air yang digunakan dicampur dengan berbagai bunga sehingga beraroma wangi. Menyiram air di kuburan juga sering dilakukan saat seseorang berziarah di waktu-waktu tertentu. Kebiasaan ini bukan tanpa landasan, karena hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Khatib Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah SAW sendiri melakukannya kepada kuburan putranya yaitu Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Kitab Mughni Al-Muhtaj, Juz 2, halaman 55. Anjuran menyiram kuburan dengan air saat setelah penguburan selesai atau saat melakukan ziarah juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yaitu Nihayatuz Zain. Disunahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali kuburan dan juga tidak apa-apa. Menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit karena malaikat senang pada aroma yang harum. Dari kitab Nihayatuz Zain. Dari kedua penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa hikmah dari menyiramkan air ke kuburan sesaat setelah penguburan berlangsung atau saat melakukan ziarah kubur adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat air suci yang disiramkannya. Adapun penyiraman air yang dilakukan Nabi terhadap kuburan putranya termaktub dalam sebuah hadis, yaitu dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu dari ayahnya,
beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW menaburi mayat dengan debu sebanyak 3 kali, dan beliau menyirami kuburan anaknya yaitu Ibrahim dengan air serta memasang batu di atasnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Selain itu, Bilal bin Rabah yang merupakan salah seorang sahabat terdekat Nabi juga melakukan hal sama terhadap kuburan Nabi sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dan selain itu, tradisi lain yang berkembang di kalangan masyarakat adalah meletakkan karangan bunga yang biasanya diletakkan di atas pusara ketika seseorang melakukan ziarah atau sesaat setelah penguburan selesai. Kegiatan ini sebetulnya dilakukan dalam rangka ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis berikut. Suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah. Lalu Nabi mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada di kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena dulu tidak membersihkan air kencingnya, sedangkan yang lainnya lagi karena sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi 2 bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama 2 pelepah kurma ini belum kering. Hadis riwayat Imam Bukhari. Penjelasan tentang hadis ini juga dijelaskan ulang dalam kitab I'anah al-Talibin. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat meringankan beban si mayat karena berkahnya bacaan tasbih dan bunga yang ditaburkannya. Hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan kita, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, demikianlah penjelasan mengenai apa sebenarnya hukum dari menyiram air di kuburan sesaat setelah penguburan selesai atau saat melakukan ziarah, dan apa hikmah di balik semua itu. Ternyata hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Adapun hikmah dari amaliyah ini adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat air suci yang disiramkannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.